Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM. Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Yura Yunita dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Yap, masih di Spada ya, barengan aku Ningsih Dan aku Ita Saputri. Ya, dan seneng banget ya pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Duta Genre Buleleng. Aduh, cakep-cakep banget nih, muda-muda lagi sama Pro 2. Kita kenalan dulu sama Wirawung Sutama. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Kak. pagi. Selamat pagi. Kita live YouTube ya. Oke, ada juga Adi Suryawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Biar lebih akrab kalian disapa siapa nih? Lebih apa namanya, dipanggil siapa? Kalau Wirawung Sutama? Kalau aku bisa dipanggil Wungsu. Wungsu. Iya, Wungsu. Wah. Kayak itu ya. Apa namanya? Silat. Atlet usu. Wah, iya kan? Kalau Adi Suryawan? Kalau aku dipanggilnya Mako. Kok bisa? Jauh banget. Itu ada silsilahnya sih, namaku kan biar- bukan Imako kan? bukan. Oke, Mako ya. Iya, Terus betul. Wungsu. Iya. Baik, kita nih bakal ngomongin atau ngobrolin tentang katakan tidak untuk stunting. Oke. Wah, Tapi kalian ngedukung nggak sih? Sebelumnya kita pengen tahu dulu nih Iya, betul. tentang Duta Genre, karena mereka Mhm. ini adalah Duta Genre Kabupaten Buleleng. Ya. Sejak kapan nih kalian dinobatkan sebagai Duta Genre? Oke, kalau sejak kapannya itu sih kita udah mengikuti ajang pemilihan Duta Genre ini sejak bulan Januari 2024. 2024 dan finalnya itu di akhir Februari. Seperti itu. Aha. Oke. Jadi, tapi sebelum kita ke Duta Genre Buleleng, sebelumnya kita juga merupakan Duta Genre di kampus kita di Undiksa. Oh, gitu. gitu. Mhm. Ada duta genrenya juga ya. Iya, betul. Oh, baik. Berarti kalian tuh dipilihnya selama sebulan. Iya, jadi ada proses seleksinya itu, terus juga ada karantinanya gitu. Jadi sampailah di akhir Februari baru kita melaksanakan finalnya seperti itu. Dari berapa finalis kalian bisa menyisikan? Waduh. Banyak ya ikutnya? Dari waktu ini totalnya 60-an gitu ya. Wah, Banyak Yang juga yang ya. cowok, ya. yang cowok Cewek- 15. cewek cowok semua? Iya, iya. Mhm. Oh, ini kebetulan yang datanya cowok-cowok gitu Iya. ya. Oke, ngomongin tentang stunting gitu ya. Oke. Oke. Jadi di program Duta Genre ini ada yang ngebahas stunting gitu. Ada. Mhm. Contohnya program-program apa aja? Kalau yang sudah kita laksanain sih kemarin ada workshop, itu workshop ini genting namanya. Jadi kita menyasar sekolah-sekolah SMP dan juga SMA di Kabupaten Buleleng. Itu kita melaksanakan kegiatan workshop ini genting namanya. Genting. Jadi ini genting itu ada kepanjangannya. Jadi workshop aksi nyata generasi remaja cegah stunting. Seperti itu. Itu emang inisiasi dari Duta Genre atau siapa sih yang punya ide awal? Itu program kerja dari forum genrenya sih. Jadi kita itu ada forum genrenya. Jadi forum genre itu punya program kerja namanya Duta Genre. Terus Duta Genre nanti itu akan masuk ke forum genre dan baru menjalankan gitu. program-programnya seperti itu. Berarti itu memang program rutin ya? Iya. Iya, betul. Enggak setiap tahun berubah gitu enggak? Mhm. Oh, Tetap gitu ada ya. ya ini Iya, tetap ada. gentingnya. Oke. Terus apa aja yang udah dilakuin dari program-program itu? Kemarin ada satu program yang udah kita laksanakan di tanggal 29 kemarin sampai dengan 8 hari ke depan itu Genre Gas to School. Oh, ini masih sedang berlangsung berarti ya? Masih sedang berlangsung. Oh. Ya, sampai tanggal 2 sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal pokoknya 8 hari Iya, ke 8 depan hari gitu kan. ya. Ah. Kita Jadi di situ tanggalnya berapa. kita sasarannya masih sama SMA di Singaraja. Kemudian yang kita bahas itu tentang stunting, ada pernikahan dini juga dan juga
persiapan berkeluarga itu. Wow, berarti kali ini udah matang banget dong ya. Oke, kita juga pengen tahu ya, nanti dijelasin juga bagaimana caranya mencegah stunting, kemudian pernikahan dini itu kayak gimana sih gitu ya. Apa sih yang membuat jadi stunting kayak gitu ya. Oke, nah kemudian menurut kalian itu penyebab utama stunting misalnya di Kabupaten Buleleng itu kan pasti ada ya gitu. Apa sih? Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari pengertiannya ya, stunting itu kan kekurangan gizi ya dia ya. Gagal tumbuh kembang seorang anak dikarenakan kekurangan gizi kronis. Jadi penyebab paling utamanya itu adalah kekurangan gizi kronis dari stunting. Tetapi selain itu juga ada nih yang itu adanya infeksi berulang. Itu juga merupakan salah satu penyebab stunting. Dan kenapa kita mengaitkan dengan pernikahan dini ya juga ya, karena gini, kalau orang itu melakukan pernikahan dini, otomatis fisiknya itu belum siap. Belum siap untuk mengandung, belum siap untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk nanti keturunannya. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab stunting. Karena nanti si orang tua ini, anggaplah nanti kan untuk dia bisa mengandung itu kan diukur nih lingkar pinggangnya itu berapa, ada idealismenya itu. Jadi kalau misalnya emang belum cukup, kemudian nanti dia mengandung, memaksakan diri untuk mengandung, itu bisa nanti anaknya lahir dengan kondisi stunting. Jadi stunting itu merupakan kondisi. Kondisi itu beda dengan penyakit. Kalau penyakit kan ada obatnya. Kalau kondisi tidak ada obatnya. Jadi itulah dia kenapa kita sangat gencar untuk mencegah stunting dengan memberikan informasi kepada generasi muda seperti itu. Oh gitu, berarti sasarannya masih di tingkat SMA, SMK aja gitu ya. Oke, menurut kalian idealnya untuk mencegah stunting gitu ya, biar tidak terjadinya pernikahan dini, idealnya kita untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan itu usia berapa? Baik cewek ataupun cowok. Dari BKBN itu udah ada aturannya minimal 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Gitu. Kenapa 21 25? Karena sebelum 21 itu sudah ada penelitiannya bahwa perempuan itu masih belum berkembang baik pinggulnya. Jadi di kesehatan itu udah diteliti bahwa sebelum umur 21 masih banyak belum berkembang. Jadi sehingga disarankan di 21 dan 25 untuk laki-laki seperti itu, Kak. Oh gitu. Mereka nih cocoknya kayak dokter deh, paham banget ya. Oke, ya pastinya banyak banget nantinya kita bakal gali pemahaman-pemahaman tentang stunting gitu ya. Dan kita bakal jeda dulu ya. Oke, jadi untuk kamu juga teman Produ yang pengen tahu seputar stunting, pengen nanya-nanya sama Duta Betul. Gendre juga, boleh ikutan di WhatsApp di 0811399154. Ya, bisa langsung di live chat RRI Digital atau bisa langsung di YouTube. RRI Singaraja Official. Pada Oke, kita masih ngobrol bareng Wungsu dan juga Mako ya tentang katakan tidak untuk stunting. Yang pastinya kita nih dukung banget ya program-program ini karena penting banget ke depannya buat generasi penerus kita ya. Oke, dan tadi sudah banyak juga ya program-program yang dibilang sama Wungsu dan juga Mako tentang kegiatannya untuk stunting ya, sosialisasi ke sekolah-sekolah begitu ya. Di antaranya ada ini genting. Bener. Nah, kalau ngomongin tentang pernikahan dini, seperti apa nih kalian mensosialisasikan gitu ya sama teman-teman di sekolah-sekolah? Oke, untuk sosialisasi di sekolah-sekolah itu seperti biasa kita bisa sosialisasi untuk umurnya dulu. Yang tadi aku bilang itu 21 25. Kemudian ada juga namanya aplikasi LCMIL, Kak. Apa itu? Yaitu elektronik siap nikah dan hamil. Itu memang aplikasi dari siapa? Aplikasi dari BKKBN. Oh. Iya, itu jadi BKKBN memberikan fasilitas untuk para remaja yang ingin kawin dan ingin nikah dan kawin. Jadi dari nikah sama kawin beda. Iya. Jadi di situ ada untuk mengukur lingkar lengan atas kayak gitu untuk ya? Persiapan kawin dan mempersiapkan anak kayak gitu, Kak. Itu bisa diunduh sama siapa aja gitu ya? Iya, bisa diunduh. Termasuk aku juga boleh gitu ya? Boleh. Oh Jadi, gitu ya, iya. aku baru tahu emang. Silakan Kak, diunduh sekarang juga. Terus apa lagi tuh manfaatnya? Ya, jadi di situ kita bisa siapin. Jadi di akhir pengisian LCMIL itu ada datanya bahwa ini siap untuk hamil, ini siap untuk enggak gitu. Oh. Iya. Jadi di situ juga bisa ngukur jika memaksakan hamil dalam keadaan hasil yang tidak bagus, pasti akan menimbulkan stunting juga, Kak, untuk anaknya. Oh gitu. Iya. Wah, keren banget ya aplikasinya Iya. ya.
itu udah banyak diunduh sama Ya, teman-teman. udah banyak dulu. Kita juga sedang mensosialisasikan aplikasi itu juga Iya. sama teman-teman. Oh gitu. Oke. Selain itu apa lagi? Selain dari umurnya aplikasi, apalagi yang kalian kasih pengetahuan tentang pernikahan dini? Yang kita kasih tahu pastinya ada 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Wah, kayak Ada gimana 10 tuh? tuh dimensinya Kak, banyak banget nih iya, yang harus iya, kita nggak apa-apa. Jadi- Boleh, Apa tuh? aku pengen tahu. Jadi itu dia kita sosialisasikan kepada remaja bahwa banyak hal nih yang harus dipersiapkan. Jadi nggak yang tiba-tiba pengen nikah gitu, Iya. stres Hanya dikit tahu, mau nikah gitu Benar. kan. Kan kadang sekarang kayak gitu, bermodalkan cinta, bener gak Mhm. sih? Iya. Taunya Udah pengen seneng nikah. aja, Mhm. pengen berduaan aja, Iya. serasa dunia ini milik kita berdua, Iya, bener benar. gak sih? Udah kayaknya kita udah cukup biaya, udahlah kita nikah aja Mhm. gitu kan, tanpa mempersiapkan hal-hal yang lain, Iya, seperti betul. mungkin dimensi-dimensi itu. Iya, padahal ada Oke. banyak banget persiapannya. Ada kesiapan finansial, kesiapan Mhm. fisik, moral, sosial, mental juga tuh biar kita tidak stres. Terus juga ada hubungan interpersonal, ada juga keterampilan hidup, life skill, bagaimana kita nanti mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengatasi stres. Banyak tuh dia. ada Itu yang 10. sedang kita sosialisasikan Sosialisasikan. kepada remaja. Jadi untuk remaja-remaja nih yang mau menikah, siapkan dulu nih 10 dimensi berkeluarga ini untuk menunjukkan apakah kalian sudah siap atau belum. Karena kan tuh banyak banget nih. Iya. Itu juga nanti kesiapan berkeluarga itu juga bisa untuk mencegah terjadinya KDRT. Bener Oke. banget. Kan nanti kalau misalnya anak-anak muda nih tiba-tiba dia nikah terus juga mentalnya masih belum siap, Ya. kelola emosinya juga belum siap, KDRT. Terus karena udah stres nih, Iya. pikiran tidak sehat, asupan makanan pasti carinya makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, fast food. Kemudian juga nanti itu fast food juga yang seperti dibilang sama Wungsu, itu juga akan berpengaruh pada kesehatan fisiknya. Ya, Kemudian ya, ya. ketika nantinya dia ingin mengandung dengan kondisi fisik yang tidak sehat seperti itu, anaknya akan berisiko Stunting. stunting Berimbas seperti itu. juga Iya. sama tumbuh kembang anaknya, Iya, calon betul sekali. bayinya gitu ya. Mhm. Oh, berarti ngaruh banget ya. Oke, jadi banyak hal-hal yang mesti kita pikirkan sebelum kita melangkah ke jenjang yang jenjang lebih serius. pernikahan. Wah, Betul. tadi banyak banget. Boleh nggak sih ada sedikit definisi-definisi apa yang harus kita lakukan? Kayak misalnya tadi dimensi psikis kita, kemudian cara mengelola stres kita itu penting banget kan? Kayak gimana sih caranya? Contohnya? Oke, jadi kalau misalnya contohnya nih, misalnya itu kesiapan mental nih. Ya. Kesiapan mental kan biasanya kan anak muda kan mentalnya itu sangat Belum masih labil labil ya? ya, Heeh, masih masih labil banget labil. tuh. Jadi itu yang harus kita persiapkan tuh misalnya gini nih, ketika kita menghadapi situasi permasalahan nih, ada pertengkaran gitu misalnya dengan pasangannya, gimana cara kita untuk mengatasi itu. Jadi bukan yang tiba-tiba yang fokus marah-marah terus gitu loh. Jadi coba diselesaikan dengan kepala dingin, diomongin baik-baik gitu. Ini apa sih sebenarnya permasalahannya? Itu yang harus kita cari tahu. Masalahnya yang harus kita hilangkan. Bukan tiba-tiba marah-marah. Terus juga kadang-kadang datang nih masalah-masalah lain tuh kan juga untuk mereka nantinya sampaikan dengan pasangan lain-lain. Terus dari sanalah komunikasinya itu tidak efektif. Pastinya dengan komunikasi dengan kepala yang panas itu juga bisa berpengaruh ke diri sendiri gitu. Itu untuk kesiapan mental. Kemudian juga kesiapan finansial. Nah, kenapa kita itu dari BKKBN menganjurkan untuk menikah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki? Karena gini, anggap deh kita lulus SMA itu umur 17 atau 18 ya. Oke. Terus anggap kita mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Anggap deh kita mau cari S1-nya nih 4 4 tahun. Itu kan paling enggak kita umur 22 atau 21 udah sarjana ya. Iya, betul. Jadi setelah itu kita pastinya menghabiskan waktu kita untuk bekerja dulu. Ya. Jadi di umur 25 untuk laki-laki itu dirasa umur yang sudah matang dari segi finansialnya. Karena pasti laki-laki sudah bekerja tuh dia. Jadi itulah kenapa untuk laki-laki dianjurkan usia 25 tahun. Oke. Kemudian untuk perempuan kenapa 21 tahun? Karena itu menyangkut di kesiapan usia dan juga kesiapan fisik. Seperti tadi yang disampaikan oleh Wungsu, ada aplikasi LC-Meal, itu orang banyak banget tuh Kak yang dicek tuh dari lingkar pinggul, lingkar lengan atas, kadar hemoglobin, Oh. terus juga darah. Karena gini, kalau misalnya darahnya itu kekurangan darah, misalnya anemia, itu berisiko sekali kena stunting Kak. Itulah kenapa di sekolah-sekolah ini diberikan yang namanya tablet tambah darah untuk perempuan. Karena untuk mencegah anemia, yang mana anemia itu bisa untuk
gini, kalau orang kena anemia itu bisa berisiko kena stunting juga, gitu, karena kan kekurangan darah dia, gitu. Iya. Jadi seperti itu sih kenapa 21 tahun, karena 21 tahun lah fisiknya itu udah siap. Oke. Tapi ada batasnya juga, bukan yang 21 tahun udah siap untuk mengandung, tapi terusnya mengandung gitu. Sebenarnya Iya, ada iya. anjurannya Iya, juga benar-benar. gitu. Untuk jarak kehamilan pun juga ada 2 tahun dianjurkan untuk jarak Dari jarak kehamilan. itu juga bisa nyebabin stunting gak sih? Iya bisa. Jadi itulah kenapa nggak yang digas terus gitu Iya, ya, punya iya, anak iya. tiap tahun gitu. Idealnya Idealnya 2 tahun 2 tahun. jarak kehamilannya. Jadi anak itu udah lepas mengasihi gitu ya. Karena gini, anak itu bisa kita lihat dia itu mengalami kondisi stunting ketika dia berusia 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itulah harus diberikan asupan gizi yang memadai untuk anaknya. Seperti itu. Iya. Jadi di usia 2 tahun itulah baru kelihatan kalau anak itu misalnya kena stunting, Gitu. seperti Bukan itu. dari dia brojol gitu lahir gitu Bukan. enggak ya? Ya, Oh, jadi masih ada perjalanannya selama 2 tahun. Apakah dia tumbuh normal atau enggak gitu Iya, ya? betul. Wah. Berarti kalian nih ngomongin tadi BKKBN, berarti kalian bekerja sama ya sama BKKBN Duta Genre ini? Ya, kalau di Buleleng itu ada namanya Dinas DP2 KBP 3A. Itu di bawah naungan BKKBN. Iya, itu di bawah naungan. Oh, gitu. Ada lagi nggak stakeholder yang ngajak kalian kerja sama? Sejauh ini memang kita di bawah naungan dari Gitu aja ya? Dinas Itu aja. Oh, P2 gitu. KBP 3A Buleleng. Oke. Gitu. Keren banget ya mereka kayak kalau kita ngomong tentang psikolog juga mereka nyambung. Kemudian kalau kita ngomong kesehatan juga Nyambung. mereka nyambung gitu ya. Oke, Oke. kita baca komen dulu ya. Kita ke mana dulu nih? Bentar. Ke YouTube dulu. Udah ada yang ikutan gak sih tadi? Ada dong. Kita siapa ke tuh? YouTube dulu. Ini ketemu sama Sandiase. Pagi Pro 2, tambah semangat nih dengan penyiar yang cantik-cantik. Oke. Aduh, thank you. Terus ada yang bilang gas terus penyuluhan di sekolah-sekolah ya. Sangat penting edukasi ini untuk adik-adik pelajar. Ada Gede Eka. Oke, makasih. Next ada Dewi nih yang gabung via WhatsApp ya. Kita bacain Dewi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Keren deh kalian Duta Genre Buleleng. Aku pengen tanya, tantangan kalian itu ada nggak sih ya yang kalian hadapin selama kalian mensosialisasikan atau selama kalian di Duta Genre, khususnya buat mengurangi yang namanya angka stunting di daerah kamu? Oke, dari aku sendiri tantangannya itu pas saat ada workshopnya. Gimana? Jadi di situ masih ada beberapa orang yang mengalami orang tuanya KDRT ataupun kakaknya juga nikah dini, Kak, seperti itu. Jadi di situ dia merasa bahwa hanya dia sendiri yang ke jalan yang benar di workshop itu. Jadi di situ dia memberikan menceritakan semuanya. Jadi sistemnya tuh semua tutup mata. Kemudian siapa yang ingin bercerita dia yang bercerita kayak itu, Kak. Oh, Jadi berarti nggak ngelihat siapa sih orang Iya, itu gitu nggak ya? ngelihat siapa Iya, orangnya. itu karena memang Iya, pribadi ya. Iya. Jadi di situ dia menceritakan bahwa kakaknya menikah dini ataupun orang tuanya KDRT seperti itu, Kak. Jadi di situ kita gencarkan sosialisasi kepada dia khususnya, kemudian kita arahkan dia untuk ke dinas mendapatkan sosialisasi secara khusus seperti itu, Kak. Palingan juga dia kan mendapatkan apa namanya imbas Iya, ya. imbas, Mungkin iya. dia stres atau kayak Iya, gimana di situ mungkin dia bisa iya. dibantu gitu ya. Oke, jadi itu ya Dewi ya. Jadi masih ada juga Masih ya ada, Kak. yang seperti itu ya di sekolah-sekolah. Oke, nanti kita bakal bacain lagi dan kita tentunya masih tungguin ya Iya, yang mau komen-komen komen kamu. juga bisa komen di WhatsApp, di live YouTube RRI Singaraja Official. Atau di live chat RRI Digital. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Oke, kita masih bareng Duta Genre Buleleng. Ada Wungshu. Wungsu. Iya, Wungsu Wungsu dan dan juga juga Mako. Mako. Dari mana dapat Wiku? Sorry. Oke, kita ngomongin stunting ya. Katakan tidak untuk stunting. Aku mah keren banget, terpana gitu ya sama penjelasan-penjelasan dari Duta Genre ini. Dan
sosialisasi pastinya nggak dilakuin di sekolah-sekolah saja. Iya. Ada yang bertanya tadi di WhatsApp ya 0521 yang bilang ada nggak sih sosialisasinya langsung menyasar ke masyarakat karena ini juga penting banget bukan buat anak-anak sekolah tapi juga buat ibu-ibu muda di masyarakat. Kayak gimana? Ada nggak sih? Sebenarnya ada, cuman mungkin emang belum diimplementasikan aja. Oke. Segera kita akan menyasar masyarakat juga karena kan seperti yang dikatakan oleh teman yang komen tadi itu bahwa informasi tentang stunting itu tidak hanya didapatkan oleh generasi muda, tetapi oleh semua kalangan. Benar. Oleh calon pengantin, pasangan suami istri juga berhak untuk mendapatkan informasi tentang stunting ini. Seperti itu. Oke, nanti ditunggu aja ya, mungkin bakal menyasar ke rumah kamu ya, ke desa kamu mungkin ya. Oke, ada lagi Putra. Yang nanya. Kalian bekerja sama tadi aku udah tanya juga nih ya. Kalau LSM komunitas ada nggak sih? Enggak sih. Nggak ada. Kita Nggak sama ada ya? forum Iya, genre Sama gitu. aja. forum genre aja gitu ya untuk mengkampanyekan. Oke, next ada lagi sih tak? Ada nih yang bertanya, ada Tina di kawasan Panji. Ya. Katanya pengen nanya, gimana sih cara kalian mengukur keberhasilan kampanye katakan tidak untuk stunting? Oke, sebenarnya ada kabar baik nih di Aha. tahun ini. Jadi Buleleng itu termasuk dalam kategori kabupaten dengan angka stunting terendah di Bali. Oh, Terendah. Iya. Oke. Di berapa kabupaten? Berapa kita? Iya, 9. 9 kabupaten gitu ya. Berarti kita terendah nih. Iya, jadi tapi bukan Buleleng aja sih, ada juga kabupaten lainnya seperti Gianyar, Denpasar, Badung itu juga terendah saat ini. Karena dulu di tahun 2021 atau 2022 itu Buleleng termasuk tinggi angka iya stuntingnya. Kalau nggak salah di angka 11% ya, 11%. Dan saat ini sudah turun di angka 3,5%. Wah, Seperti itu. berarti Luar biasa. masuk berhasil ya? Iya. Iya, masuk berhasil. Tapi dari angka itu pastinya Kabupaten Buleleng masih ada Masih gitu ada. ya, belum bisa memberantas menjadi titik nol gitu, belum bisa gitu ya. Menurut kalian apa yang perlu digencarin lagi? Kalau dari aku sendiri itu ada namanya kita sebagai remaja itu tidak bisa sendirian, Kak. Iya. Iya, ada namanya konsep sapu lidi. Gimana Jika hanya ada sapu satu lidi? lidi saja itu akan mudah dipatahkan. Kemudian jika lidi itu terkumpul jadi Kumpul. satu akan sulit untuk dipatahkan. Jadi Iya. tidak hanya kita saja untuk mensosialisasikan, tapi kita perlu remaja-remaja lain untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan kepada masyarakat sekitar, Kak. Jadi tidak hanya forum genre saja. Iya. Mereka juga bisa menyampaikan ke teman-temannya lagi kayak gitu, Kak. Berarti nggak berjuang sendiri Iya, aja benar. gitu ya. Ada nggak sih di duta genre gitu punya kayak planning? Aku harus ngebentuk lagi deh sosial forum komunitas gitu ya. Mungkin di masing-masing kan kita luas nih gitu ya. Kita nggak bisa menjangkau semuanya gitu. Biar semuanya bisa tercover di masing-masing desa atau ngebentuk anak-anak muda yang peduli sama program stunting ini. Oke, jadi sebenarnya kita itu ada program kerja namanya Gebrak PIK. Jadi yang dibentuk itu adalah PIK. PIK PIK itu adalah Pusat Informasi dan Konseling. Jadi di masing-masing sekolah dan juga perguruan tinggi itu kita sedang gencar-gencarnya untuk menunjukkan keberadaan PIK ini. Jadi di sekolah itu namanya PIK-R. Jadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itulah yang sejalan dengan forum genre. Saat ini Buleleng itu baru membentuk PIK di SMA 1 Seririt, SMA 2 Singaraja dan juga ada di desa Sambangan. Itu kita baru membentuk PIK. Jadi itu yang kita bentuk karena gini, kalau kita mau menyosialisasikan tentang stunting atau substansi lainnya, kita pasti menyasar anak-anak di PIK. Remaja-remaja di PIK. Jadi nanti remaja-remaja di PIK inilah yang kita minta bantuan untuk menyebarluaskan ke teman-temannya di sekolah seperti Oke. itu. Nah, kemudian menurut kalian yang berdampak stunting sebenarnya biasanya di daerah atau kawasan mana sih? Itu nggak menentu Nggak ya. menentu. Jadi stunting itu tidak mengukur dia Daerah merupakan terpencil atau- Oh, gitu. terpencil atau
perkotaan, perkotaan ataupun bahkan tingkat ekonomi yang rendah ataupun tinggi itu juga bisa kena stunting karena stunting itu kan penyebabnya adalah kekurangan gizi kronis atau infeksi berulang. Jadi kalau misalnya emang dia tuh orang dengan ekonomi tinggi tapi asupan gizinya tidak terpenuhi, Tetap bisa aja saja gitu terkena ya. stunting seperti itu. Oke. Nah, baik. kalau untuk pandangan kalian nih terhadap pemerintah daerah Ya. terkait isu-isu stunting ini kayak gimana sih? Kalau dari pemerintah daerah tentunya sangat aware, sangat sadar ya dengan stunting ini karena gini, kita sosialisasi pun kepala dinasnya juga ikut sosialisasi. Kepala dinas Ikut P2 terjun KPD. langsung gitu ya? Iya, jadi kita kayak collab gitu Iya, sama kepala turun dinasnya. bareng gitu ya, jalan Aha. bareng. Jadi dan dia itu setiap sosialisasi pasti juga didukung dari makanan juga minuman diberikan, uang transport juga diberikan. Bahkan luar pesertanya pun biasa. juga dapat. Wah, Jadi bukan cuma kita aja aku nih. mau gitu. jadi pesertanya. Gitu. Jadi dinasnya sangat mendukung program ini. Jadi dinasnya juga pastinya turun tangan untuk melancarkan sosialisasi kita ke anak-anak di sini. Oke, gitu. keren banget emang nih ya. Aku pengen tahu rencana kalian nih jangka panjang gitu ya, rencana jangka panjang Duta Genre Buleleng dalam mengatasi masalah stunting kayak gimana? Sebentar jawab ya. Kita jeda dulu. Jadi buat kamu yang masih mau komen-komen silakan ya di 0811 399 1054 Bisa juga di live chat RRI Digital, atau via YouTube RRI Singaraja teman Iya. terbaik kamu, Oke, dan kita masih bareng Duta Genre. ya bener ada Mako dan Wungsu. ya bener banget ya. Oke, tadi sempat terjeda. Kita pengen tahu nih rencana jangka panjang ya Duta Genre. kalian mengatasi masalah stunting ini kayak gimana? Kalau dari aku itu mungkin dalam pembentukan latar belakangnya, jadi itu pembentukan peaknya. Jadi kan tadi di peaknya tuh di desa baru di Sambangan. Kemudian rencananya mungkin bakal Buleleng kan luas banget Kak ya. Bener. Jadi di semua pelosok itu diharapkan terbentuknya peak Kak. Jadi dengan terbentuknya peak itu kita punya tangan-tangan banyak. Kita punya banyak tangan untuk menyebarluaskan informasi tentang stunting Kak. Oke, ada itu lagi sih. nggak sih? Itu sih dari Bungsu ya. Mungkin aku Dan Mako mau nambahin nggak sih? Oke, aku tambahin sedikit ya. Selain dengan membentuk PIK, kita mungkin akan menggencarkan sosialisasi ini dan juga informasi yang tadi itu sempat menyasar ke masyarakat langsung. Itu sih yang rencana kita lakuin. Memang sih kita Duta Genre dan juga forum-forum genre di seluruh Bali, memang kita sangat tidak mungkin untuk menghapuskan stunting ya, karena kan itu sangat sulit ya. Jadi kita sangat berupaya untuk ya mencegah stunting lebih banyak lagi deh gitu. Jadi itu sih rencana kita ke depannya, karena kita juga di bulan ini kita kan sosialisasi dan juga kemarin sempat juga ada diskusi dengan dinasnya. Di bulan Oktober November juga akan dilakukan sosialisasi mengenai stunting ini seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan ya bisa terwujud gitu ya. Khas Tenggara. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Wah, ini pertanyaannya gimana ya? Kayaknya ini ada sangkut pautnya juga sih sama stunting menurut aku ya. Ada Komang Wahyu. Selamat pagi kakak-kakak semuanya. Aku mau tanya, gimana nih menurut kalian atau pandangan kalian tentang anak-anak yang masih dibilang di bawah umur sudah dengan apa nih? Dengan gamblangnya bilang udah punya pacar kayak gitu. Gimana? Oke, kalau dari aku sendiri anak di bawah umur itu udah pacaran di bawah umurnya nih, di bawah umur yang segimana ya? Karena gini, kalau misalnya itu di bawah umur misalnya masih dalam kalangan SMA, pacaran boleh lah, cuman tetap harus menjaga batasan. Karena gini, kita itu di workshop juga ada namanya workshop tentang kita. Ada itu istilah judul subnya itu cinta itu tidak menyakiti. Gitu tuh. Jadi di sana itu ada tuh nanti kita mempelajari materi tentang gimana sih cara pacaran yang sehat. Gimana cara kita membatasi hal-hal yang membuat kita tidak nyaman kalau kita pacaran gitu. Kalau misalnya kita megang bahu itu menurut kalian perlu persetujuan atau enggak kayak gitu. Jadi kita kayak membuat remaja itu lebih terbuka dan lebih sadar tentang batasan-batasan yang harus ia berikan kepada orang lain termasuk dengan pacarnya. Jadi dari sanalah kita bisa mensosialisasikan pacaran yang sehat itu kayak gini loh. Pacaran yang tidak mengundang risiko itu seperti ini kayak gitu. gimana? Boleh dong share dikit aja. Oke. Jadi kalau di Biar ya teman-teman juga tahu nih pagi hari yang dengerin kan. Jadi gini, kalau misalnya di workshop tentang kita itu kita ada sesi batasan diri ya. Ada batasan diri itu nanti
ada nih tempat setuju atau tidak setuju Oh. atau di tengah-tengah gitu. Oh. Misalnya gini, kalau kita rangkul bahu itu perlu persetujuan atau tidak gitu. Nanti remaja itu pasti kan ada yang kayak ke kiri ke kanan gitu. Kemudian kita tanya deh satu-satu pendapatnya mereka, kenapa setuju, kenapa tidak setuju gitu. Ada Tapi lebih banyak banyak pendapat gitu. lebih banyak milih apa? Setuju Setuju apa atau enggak? Tergantung Atau- pernyataannya Kak. Iya, tergantung Iya. pernyataannya. Jadi kayak beda-beda gitu kan Iya, ya. beda-beda. Dan remaja itu juga karena mereka tuh labil ya. Jadi kayak merata gitu setuju tidak setujunya. Jadi ada yang bilang setuju, menurutku boleh-boleh aja kok kalau misalnya gitu. Alasannya? Dia bilang nggak apa-apa kok, orang emang itu kan cuman pegangan biasa aja gitu. Terus juga kan kayak menurutku nggak setuju karena kan itu kan udah memegang fisik ya, aku nggak nyaman kalau kayak gitu gitu sih. Oke. Jadi pandangan remaja itu pastinya juga berbeda-beda. Kita nggak yang menyalahkan nggak harus gini, nggak harus gini. Cuman kita ya boleh lah, cuman tetap harus dengan batasannya karena kita juga nggak bisa kan juga mengatur batasan mereka kepada orang lain seperti itu. Kita Oke. cuman berusaha untuk menghargai ya. Iya benar. Iya benar banget sih ya. Tapi yang memang benar-benar nggak boleh begitu atau di luar batas dalam sebuah hubungan pacaran tuh apa menurut kalian? Hubungan seksual Iya sih. sih. Gitu ya. Iya. Emang itu benar-benar nggak boleh gitu ya. Iya. Tapi beda loh hubungan seksual dengan perilaku seksual. Nah itu kayak gimana tuh? Ini perilaku seksual. Ini perilaku seksual namanya. Ah. Gitu. Jadi kalau kita bersentuhan fisik dengan manusia itu perilaku Perilaku seksual. Oh gitu, meskipun dia menerima bukan menolak. Mhm. Iya. Oh, Mhm. oke. Itu perilaku seksual. Kalau hubungan seksual itu ya ketika seorang melakukan hubungan seks seperti itu. Karena Meskipun itu tanpa apa namanya perasaan lebih atau nafsu iya, gitu, iya, itu masuk juga ke perilaku pegangan tangan pun seksual. perilaku seksual. Oh berarti selama ini aku sama kamu pegangan perilaku seksual dong? Iya. Aku Gitu. tahu bener. Karena sebenarnya seks, seksual, seksualitas itu berbeda. Berbeda. Oh, Gitu. Wah, kita Seperti itu kurang dia. kurang ini nih ya. Oke, itu pentingnya ya kita mengundang mereka biar kita lebih paham lagi nih tentang semuanya yang menyangkut dengan stunting. Oke. Nah, kemudian bagaimana nih misalnya kalian punya upaya gitu ngemastiin kalau informasi tentang stunting ini itu bisa mencapai ke seluruh lapisan masyarakat lah ya. Bukan anak-anak muda aja. Oke, memastikan agar informasi mengenai stunting ini sampai kepada masyarakat ya. Kita itu kan selain melakukan workshop, kita juga melakukan sosialisasi. Jadi terkadang ketika kita melakukan workshop ataupun sosialisasi itu di awal kita akan memberikan yang namanya pretest gitu. Jadi kita akan memberikan mereka tuh soal-soal, Soal-soal, mereka harus iya. jawab tuh. Nanti ketika di akhir sesi kita akan mengadakan post testnya. Jadi kita di sana kita mengetahui dan mengukur apakah informasi yang mereka terima itu sudah sesuai apa belum. Iya. Seperti itu. Jadi itu cara kita mengukur keberhasilan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat ataupun generasi muda yang kita Iya. berikan informasi seperti Iya, itu. paham gak sih mereka gitu Mhm. apa yang udah disosialisasiin gitu ya. Mhm. Tapi kebanyakan mereka itu jawabnya lebih ke paham atau masih banyak tanda tanya besar gak sih? Sejauh ini paham sih karena ada peningkatan nilai dari pretest ke post test gitu. Cuma mungkin ada beberapa yang ketika soalnya lumayan sulit gitu ya, dan mereka juga lumayan sulit untuk mengingat. Jadi di situ beberapa kali ada yang kesulitan seperti itu. Oke. Mas Nia komen lagi? Sepertinya sudah cukup. Oke, dan terakhir nih, mungkin ada nggak sih pesan-pesan kalian yang pengen kalian sampaikan gitu ya sebagai duta genre Buleleng kepada anak-anak muda terutama terkait pentingnya pencegahan stunting atau katakan tidak untuk stunting. Oke. Dari aku sendiri bahwa kita remaja sebagai tulang punggung masa depan ya Kak. Kita harus siapkan dari sekarang untuk kepentingan masa depan gitu Kak. Oke. Mako. Kalau Mako, Oke, kalau dari aku sebagai seorang remaja kita pastinya punya pilihan. Ya. Kita sendiri yang menentukan pilihan itu apakah kita mau berperilaku sehat ataupun tidak. Jadi untuk para remaja tolongnya jaga kesehatan. Yeah. Untuk perempuan khususnya kalau dikasih tablet tambah darah dikonsumsi, jangan disembunyikan di kolong bangku. ada kayak gitu. Ada. Iya, ada yang seperti itu. Wah, padahal udah gratis ya. Iya gitu. Dan untuk remaja pesan aku satu aja, tetaplah menjadi remaja yang sehat, cerdas dan ceria. Oke,
keren banget. Terima kasih ya karena Terima waktu kasih. kita harus sudahan Iya. dulu nih ngobrolnya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain ya. Terima kasih Terima kasih, buat Kak, ya. Bungsu, buat Mako ya, sukses terus di Duta Genre ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan komen ya, baik di WhatsApp, kemudian di RRI Digital ataupun di live YouTube ya. RRI Singa Radio Official. Oke. Yang pastinya jangan kemana-mana dulu, dengerin terus Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.